Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi, NPM 185520111008. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman materi teori sistem manajemen basis data. Dosen pengampu Kamarudin AMD.Com, Eskom, Mkom. Sistem manajemen basis data praktikum 1 fakta big data. Sana ada skema data mencatat pengiriman data. YouTube video data durasi 140.000 per jam. 140.000 jam. Dan banyak lainnya. Lanjut, di Amerika Serikat lebih dari 1,2% kali total daya listrik dikonsumsi server-server. Berarti server-server yang juga membutuhkan banyak tenaga listrik. Berdasarkan data Center Connect, perusahaan berbasis Intel pengguna server terbesar. 3. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server, memiliki cabang pabrik di berbagai negara di belahan dunia. Produsen prosesor berbagai model server. 4. Facebook server lebih dari 60.000 unit. 5. Penyedia jasa hosting 1N1 internet 70.000 server. OPH 60.000 server, 101 server. Yang keenam, Google memiliki lebih dari 495.000 server. Prediksi untuk sekarang lebih dari 1 juta server. 7 Microsoft posisi kedua lebih dari 218.000 server. 8. Yahoo dan eBay memiliki lebih dari 50.000 server. Di sini ada pertumbuhan data tahun 1985 sampai sekarang. Dari 1985 masih bernama personal komputer, lanjut ke network client server, lalu on-premise web, lalu on-demand web, dan sekarang community web atau sosial media. Mana yang lebih cepat perkembangannya? Tidak ada yang lebih cepat, semua berkolaborasi. Konsep basis data, himpunan kelompok data, arsip yang saling terhubung, yang diorganisasi sedemikian rupa, dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Pertemuan kedua, konsep basis data, kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara bersama tanpa pengulangan redundansi. Kumpulan file tabel arsip yang saling berhubungan tersimpan secara elektronis. Di sini ada gambarnya sistem pengarsipan SQL versus NoSQL. Sistem berbasis konvensional, di sini juga ada gambarnya sistem basis data online berbasis server. Lanjut. Pertemuan ketiga, konsep database basis data. Menurut Shaw, basis data adalah kumpulan informasi yang digunakan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Ada 3 ya. Data merupakan fakta atau nilai value. Data selanjutnya diolah proses menjadi bentuk yang berguna dan bagi user. Data yang telah diproses akan membentuk sebuah informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data yang suatu berkas file, kumpulan dari data yang saling berhubungan, relasi. Hierarki DBMS. Ini ada gambarnya. Data dalam basis data bersifat integrated dan shared. Ada 2. Integrated yaitu terpadu, shared berbagi. Representasi data dalam tabel file. Sini ada sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Komponen basis data di sini ada 6. Komponen basis data di sini ada 6. Peran basis data. Ada 2. Basis data penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi. Database digunakan untuk mengatasi masalah pada penyusunan data. Di sini ada 7. Mengatasi kerangkapan, menghindari terjadinya inkonsistensi, mengatasi kesulitan, menyusun format, penggunaan oleh banyak, melakukan perlindungan dan pengamanan data dan data security, menyusun integritas dan independensi data. Lanjut, kita yang penting-pentingnya aja, yang lanjut ke pertemuan 8, aplikasi e-government. Perkembangan software basis data standalone database diakses pada komputer personal, misalnya Microsoft Access, Postbase, DBase, dan lain-lain. Di sini juga ada server database diakses dengan jaringan komputer, misalnya Oracle, IBM, DBA, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, Interbase, Paradox, dan lain-lain. Membangun bank data warehouse. Ini ada gambarnya bank data Pemko. Membangun aplikasi operasional instansi, juga ada gambarnya aplikasi operasional Bapeda.
Lanjut pertemuan 9 konsep entitas, terminologi, entity, atribut dan value, nilai isi data, record, tuple, file. Entity, orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Data value atau nilai isi data, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Record, tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Sini ada 3, satu record mewakili satu dari atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek. Yang ketiga, satu record terdiri dari file yang saling berhubungan dan menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Lanjut ke file. Di sini ada 2 file kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama. Dalam satu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kelompok entitas yang seragam. Lanjut database management system DBMS. Ada 3 database, set program pengelola database management system DBMS. Lanjut pertemuan 10 fungsi basis data. Fungsi basis data, database digunakan untuk mengatasi masalah. Jadi yang pertama redundansi data, penggunaan inconsistency data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, banyak pemakai, masalah integritas kesatuan, masalah data independen, kebebasan data. Lanjut data manipulasi, lineage DML, bahasa yang memperbolehkan pemakaian untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Secara dasar ada 2 tipe DML, prosedural dan non-prosedural. Data Definition Language DDL. DDL bahasa untuk mendefinisikan pola scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan satu terapan yang rinci dari pola database, biasanya tersembunyi pada user pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Penggunaan database yang ada 3, database manager, database administrator, dan database user. Pemakaian database user, programmer, aplikasi, PA, casual user, live user, specialist user. Lanjut database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar dan atau dipilih ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. 1, bentuknya sederhana. 2, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional: yang pertama relasi, yang kedua atribut, yang ketiga tuple atau record, yang keempat domain, yang kelima derajat degree, yang keenam cardinality. Relation key ada 5. Yang pertama super key, candidate key, primary key, alternate key, foreign key, kunci tamu. Model data relation, model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data semantik, makna data dan batasan data. Model keterhubungan entitas, entity relation models, merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model, ER models. Ada 2 semesta data yang ada diterjemahkan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu entitas, entity, relasi, relation. Lanjut IRD, entity relation diagram. Introducing IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan 2 data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Notasi IRD di sini ada 3, entitas, atribut, relasi, dan relasi hubungan. Suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Atribut, elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Relasi, hubungan, menunjukkan adanya hubungan relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kardinalitas, derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jenis hubungan yaitu ada 4, 1 ke 1 one to one, yang kedua 1 ke banyak one to many, yang ketiga banyak ke 1 many to one, yang keempat banyak ke banyak many to many. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, mana nih? Ada itu yang mulai Mana nih? Mana nih? Mana kan sudah pos lah. Stop, Pak.